Shalom saudara, selamat pagi semuanya, mari sama-sama kita berdiri. Mari tenangkan hati dulu, pasti saudara kaget, saya juga kaget. Mari pada pagi hari ini saudara, sebelum kita menyembah, memuji nama Tuhan, kita satukan hati kita tenangkan diri kita mau datang masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Pertolongan pada kita, pada ibadah minggu yang kudus pada pagi hari ini datang daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, pagi hari ini kami datang Tuhan, kami membawa hidup kami membawa keberadaan kami seutuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami gak mau pakai topeng apapun ya Bapa, kami mau datang dengan keadaan hati kami ya Bapa, keadaan diri kami. Kami tahu Engkau dekat dengan kami yang remuk hati dan orang yang rendah hati Tuhan. Kami mau datang dengan humble, kami mau datang kepada kemahakuasaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau, apapun Tuhan keadaan kami hari ini, kami tahu, kami yakin dan percaya kami mau memuji Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan kami akan percaya Engkau yang akan menyegarkan setiap kami. Engkau tidak akan melewatkan setiap umat-Mu yang rindu hadir hari ini di tempat ini. Mari pimpin setiap kami ya Tuhan, setiap pelayan Tuhan dan setiap jemaat. Biar kami menjadi satu hati meninggikan nama-Mu di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang siap memuji meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kalau kita boleh hadir di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Apapun yang menjadi keberadaan kita, mungkin kita datang dengan pergumulan, mungkin kita datang dengan masalah, apapun. Tapi kita tahu bahwa Tuhan hadir di tempat ini siap memberkati kita, amin. Mari kita katakan sama-sama, baik yang duduk di bawah maupun yang duduk di atas. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Yeah. Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Dia Allah yang setia dan benar. Mari kita arahkan seluruh keberadaan kita hanya kepada Tuhan. Kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena apa? Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tinggalkanku, selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Engkaulah kekuatan kami. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Katakan Yesus Tuhan mulia. Yesus Tuhan mulia. Oh, hidupku milik-Mu Tuhan. Hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan.
Haleluya. Ya Allah yang setia, dia sudah mengerjakan segala sesuatu yang baik buat kita, amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semuanya karena Tuhan yang besar di dalam kita. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan yang besar di dalam kita. Mari gereja Tuhan kita berseru, tinggikan nama Tuhan sama-sama. Serukan
Kita membawa setiap hati kita, setiap kehidupan kita untuk menyembah Dia. Kita kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita kasih setiap pujian kita dari mulut kita yang datang dari hati kita. Mari semuanya. Katakan lebih dari segala. Lebih dari segalanya, Ku berharap ku berharap padamu. lebih dari para penjaga. Lebih dari para penjaga, Mengharap fajar. mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati Berada dekat. berada dekatmu. Alangkah dalam Alangkah dalam kasih memenuhi seluruh hidup. memenuhi hidupmu. Mari katakan tenanglah jiwa. Jiwaku dalam naungan saya. Dalam naungan sayapmu, Amin. Dalam naungan tembus awan kelabu, memandang kemuliaan pandang kemuliaanmu. dan selalu ku rindu. Selalu Tuhan. ku rindu Yes. dalam hatimu, Ku mau mengikuti mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, Mari sembah Dia, Tuhan. Ku bersyukur karena Kau setia. Katakan lebih dari segalanya. lebih dari segalanya, Ku berharap padamu. berharap padamu. Amin Tuhan, hanya Engkau harap. Lebih daripada Lebih dari para penjaga, yang mengharap fajar pagi. fajar pagi. Begitu rindu hati. Begitu rindu hati Berada dekatmu. berada
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes, tiada seperti Engkau Tuhan. Oh. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Amin Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, Tiada seperti, tiada seperti amin. Tiada seperti, tiada tiada seperti haleluya. Amin, amin Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang agung. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan buat dalam hidup kami. Siapa kami Tuhan? Engkau begitu memperhatikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan pimpin kami semua. Kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah rupiah yang kami berikan itu boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Baik, puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan, menganugerahkan seorang anak dalam keluarga, dua keluarga. Ya. Mungkin saudara bertanya, kok minggu lalu sudah ada penyerahan anak, kok minggu ini penyerahan anak lagi? Baik, penyerahan anak biasanya diadakan pada minggu kedua, pada minggu kedua, seperti hari ini. Minggu kemarin itu diadakan karena keluarga Derek dan Lia yang anaknya diserahkan yang bernama Olivia, mereka beralamat di San Francisco dan hari Minggu ini mereka sudah pulang ke
dari Singapura kembali ke Amerika. Dan pagi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan karena keluarga besar kita bertambah dengan 2 orang anak. Ya. Dan memang penyerahan anak itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan supaya anak-anak yang dianugerahkan pada kita sedini mungkin kita serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Karena kita mengakui, dengan penyerahan anak ini kita mengakui bahwa sebagai orang tua, meskipun kita menjaganya tiap saat untuk perkembangan anak-anak kita, ada 2 tangan yang tidak kelihatan yang amat berkuasa menjaga anak-anak kita. Kalau kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, Gereja Rehoboth tidak membaptis anak-anak. Karena baptisan, pada saat seorang dibaptis, dia sudah mengerti apa artinya baptisan itu. Dan dalam firman Tuhan, kalau kita baca, Tuhan Yesus berkata, biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Wow, jadi kita yang dianugerahkan oleh Tuhan, anak-anak, mereka adalah orang-orang yang punya kerajaan surga. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai orang tua mendidik mereka untuk mereka kenal Tuhan, percaya Tuhan, dan mereka diselamatkan. Mungkin ada saudara berkata, kan ada sekolah minggu, kan ada guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka. Betul, guru-guru sekolah minggu dipersiapkan untuk memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat kepada anak-anak di sekolah minggu. Tetapi itu hanya berlaku 1 minggu paling lama, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi kita sebagai orang tua, kita bersama-sama dengan mereka 24 jam. Apa yang kita lakukan? Mereka lihat. Apa yang kita lakukan? Mereka meneladani. Oleh sebab itu, pendidikan Kristen, pendidikan agama yang terbesar, yang terbaik dilakukan oleh orang tua yang percaya kepada Tuhan. Dan setelah anak kita diserahkan pada Tuhan, maka pada saat dia berumur 2 tahun lebih atau mungkin kurang dari itu, sudah bisa bawa di sekolah minggu. Karena di sekolah minggu ada kelas-kelas dari kelas playgroup sampai kelas beginner, madya, sampai ke T4C, ya. Setelah itu mereka dipersiapkan untuk ke flame. Dan sejak kecil mereka dipersiapkan juga, dianjurkan untuk melayani Tuhan. Setelah anak-anak kita diserahkan pada Tuhan, maka jangan sekali-kali bawa mereka kepada kuasa kegelapan. Dalam keadaan apapun juga, sakitkah, mau pinterkah, mau apapun, sukses di sekolah dan sebagainya, jangan diserahkan kepada kuasa kegelapan. Karena mereka sudah kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita tahu Allah yang maha kuasa, Allah Tritunggal yang memelihara mereka mulai saat ini sampai seberapa lama mereka ada dalam dunia ini. Puji Tuhan. Saudara, saya akan panggil anak Claire, Alessia, Kristi, dan kedua orang tuanya, Dani Alamsa dan Vanessa Waworuntu untuk maju ke depan. Kedua, saya undang anak Joler Clover Nagawijaya dengan orang tua Sugianto
Nagawijaya dan Novita Kristiana. Ya, ini maju ke depan. Saya undang tuh, saudara-saudara kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyi satu kor, yaitu kuserahkan, kuserahkan. Kita angkat kedua tangan kita memberkati anak-anak kita yang ada di depan. Kuserahkan anakku pada serahkan, anakku pada Allah. Bapa kami di surga, pada siang hari ini Tuhan, hamba menyerahkan anak Claire, Alicia, Kristi ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mulai saat ini anak ini ada dalam tangan Tuhan. Dan kuasa iblis tidak berkuasa atas hidupnya. Dia adalah milik Tuhan. Ialah biji matamu, ialah kekasihmu Tuhan. Mari Tuhan pelihara dia. Seberapa lama dia dalam dunia ini, supaya hidupnya boleh mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan, diselamatkan. Dia boleh menjadi anak yang menghormati orang tua dan menjadi berkat bagi sesama dimanapun dia berada. Kuberkati Tuhan kedua orang tuanya, supaya mereka boleh mendidik anak ini Tuhan, menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan, dan juga menjadi alat Tuhan yang heran di tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak Jolene Clover Nagawijaya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Mulai sekarang, kedua tangan yang tidak kelihatan tapi amat berkuasa menggendong anak ini. Seberapa lama dia ada dalam dunia ini, dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, percaya Tuhan, diselamatkan. Anak yang menghormati orang tua dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, beri hikmat dari surga yang dapat mendidik anak ini untuk hidup dekat Tuhan, percaya Tuhan, dan diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Mulai saat ini Engkau akan menjaga anak ini sampai seberapa lama dia ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa iblis tidak berhak dalam kehidupan anak Claire dan anak Jolene ini. Karena mereka adalah milik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk sebentar. Baik saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyaksikan ya Tuhan, di mana ada dua keluarga Tuhan yang menyerahkan anak mereka. Kami harap percaya Engkau Tuhan akan berkarya Tuhan, dengan luar biasa Tuhan atas kedua keluarga ini. Dan saat ini ya Bapak, kami serahkan porsi hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar, kami mau diubahkan. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang baik, supaya setiap benih firman yang ditaburkan bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah Tuhan. Dan buahnya Tuhan bisa dinikmati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan.
Dari semua materi yang sudah dipersiapkan ya Bapak, biar semuanya ya Tuhan sesuai dengan apa yang mau Kau sampaikan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi shalom saudara. Hari ini yang sungguh diberkati lewat pujian dan penyembahan, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi dong. Boleh kita kasih kemuliaan, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, saya sangat terberkati lewat pujian penyembahan hari ini. Dan hari ini juga saya ucapkan sekali lagi selamat kepada kedua keluarga yang menyerahkan anaknya pada hari ini. Saya bersyukur semoga Tuhan selalu menyertai dan membimbing kedua keluarga ini semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini saudara, sebelum kita masuk ke dalam tema, ya, kita mau baca sebuah ayat. Saya sudah tampilkan dan siapkan Mazmur 115 ayat yang ketiga. Mazmur 115 ayat yang ketiga. Kita mau sama-sama baca ayat ini dengan suara yang keras dalam hitungan yang ketiga, saudara-saudara. Mazmur 115 ayat 3, 1, 2, 3. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Amin. Saudara, kita tadi sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita semua bersuka cita. Kita semua sangat disegarkan lewat pujian penyembahan dan kita sudah menaikkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, hari ini sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita sering menyanyikan lagu puji-pujian ya. Maka dari itu kita bakal tebak-tebakan lagu dulu. Ya, kita bakal tebak-tebakan lagu. Karena tebak-tebakan lagu ini ada sangkut pautnya sama tema yang dibawakan hari ini. Siapa yang akan ikut tebak-tebakan lagu adalah ketiga singer hari ini. Boleh minta tolong. Ada Ibu Rina, ada Pak Waluyo, ada Ibu Maria juga. Kita nggak ada kerjasama hari ini, jadi mereka tidak tahu soalnya. Dan tim Praise and Worship boleh evaluasi kalau mereka salah, mungkin bisa di-cut. Oh enggak ya. Oke, kita mau coba ya. Kalau misalnya nanti Pak Waluyo bisa jawab, boleh sebutkan belnya ya. Belnya tat, oke? Tat, T-A-T, oke? Kalau Ibu Maria bisa jawab, belnya bunyinya tet. Ya, kalau Ibu Rina bisa jawab, bunyinya tot. Tat, tet, tot. Ya. Yang menang saya janji akan mendapatkan 1 porsi yamien gratis. Saya belum bilang sama papa saya, nggak apa-apa. Nanti terakhir. Siap lagu yang pertama, Celia? Tet. Allah sanggup. Betul, kasih tepuk tangan buat Ibu Maria. Oke. Apa? Allah sanggup melakukan segala perkara. Betul. Lagu yang kedua, Sel, siap? Tet. Ya, Tet. Ini pada ikut main gak sih berdua? Allah kuasa melakukan segala perkara. Oke, lagu terakhir, kesempatan terakhir buat ketiga yang lain. Percuma sih kalau menang, cuman gak apa-apa. Gak apa-apa, biar rame, bener. 3 mangkok. Oke, lagu ketiga. Maria udah tahu sebenarnya tapi diam, memberikan kesempatan. Oke. Ya, tot. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul, kasih tepuk tangan buat Purina. Boleh kembali lagi ke tempat duduk. Terima kasih Celia, dan saya berutang 1 mangkok yamin buat Ibu Maria. Aduh, kayak di wedding jadinya ya. Ada 3 lagu tadi, saudara-saudara, yaitu yang pertama adalah Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua, Allah kuasa melakukan segala perkara. Dan yang ketiga, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita sering familiar banget dengan lagu-lagu seperti ini ya. Bahkan tadi di lagu yang terakhir ya kan,
Allah besar, kita memuji kebesaran Tuhan, kita memuji kuasa Tuhan yang besar, saudara. Lewat lagu pujian kita naikkan pujian kita, tujuannya untuk memuliakan Allah karena kita yakin sama lagunya. Kita yakin sama setiap kata-katanya yang dikatakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam Kejadian 17 ayat 1. Tuhan juga menyatakan dirinya sama Abraham. Abraham yang sudah tua renta, Tuhan menyatakan dirinya sama Abraham. Tuhan bilang apa? Akulah Allah yang maha kuasa. El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Inilah judul hari ini. Tema yang dibawakan hari ini. Kalau minggu kemarin kita bicara soal maha pencipta. Minggu ini kita bicara soal Allah yang maha kuasa. The omnipotent God. The omnipotent God. Karena terlalu panjang, saya akan singkat. DOG, the omnipotent God. Hari ini kita akan bahas mengenai kemahakuasaan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan Allah yang maha kuasa? Seperti apa? Apakah kita hanya terbiasa menyanyikannya, hanya terbiasa di mulut saja, atau kita benar-benar merasakan Allah yang maha kuasa itu seperti apa? Minggu lalu kita diberkati firman Tuhan oleh Evangelis Stephen dalam bahasan yaitu Allah maha pencipta, saudara-saudara. Dia mampu menciptakan segala sesuatu. Dia mampu menciptakan apapun dari ketiadaan, saudara. Dalam Yohanes 1 ayat 3, ini satu ayat yang saya sangat suka. Dibilang seperti ini, saya nggak catat di depan, saudara boleh dengarkan dari saya. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semuanya diciptakan oleh Dia dan tidak ada satupun yang jadi tanpa adanya Dia. So Tuhan Allah kita yang maha kuasa, maha pencipta, Dia adalah Alfa dan Omega. Kita nggak usah lagi berdebat, perdebatan yang nggak pernah selesai sampai hari ini. Mana duluan, telur atau ayam? Ayam dulu apa telur dulu? Yang jelas Tuhan dulu, baru ada semuanya. Sebelum semuanya ada Tuhan. Dia adalah Allah pencipta. Saya mau boleh sharing sedikit, saudara. Saya suka pergi traveling. Dan kalau pergi traveling, saya pasti bawa alat untuk membuat api, ya. Alat untuk membuat api. Salah satu contohnya ada di gambar ini. Nah, nama di gambar ini alatnya adalah namanya parafin. Itu yang di tengah-tengah yang warnanya putih. Saya baru tahu juga ternyata ada yang namanya parafin. Kita cukup bawa alat ini, besarnya cuman ya sebesar es batu lah, sekecil ini aja. Dimana parafin ini kalau kita pakai korek, kita panaskan, lama-lama dia bakal terbakar dengan sendirinya. Dan kita bisa membuat api. Wah, sangat mahal banget punya api ketika lagi camping. Kita bisa masak, kita bisa menghangatkan diri, bisa menjadi sumber cahaya dan lain-lain. Sangat mahal banget. Tapi kalau saya nggak bawa parafinnya, maka api tersebut tidak bisa terjadi. Kalau saya nggak bawa koreknya, maka api tersebut nggak akan jadi, saudara-saudara. Kalau saya nggak punya api, saya nggak punya parafin, dan saya nggak punya apa-apa, maka saya nggak bisa punya api. Tapi kan ada kayu, ya kan harus ada kayu, baru bisa menciptakan api. Nah, saya mau bilang, Allah mampu menciptakan api tanpa ada perlu alat apapun. Kalau Dia mau api, api jadi. Lewat firman-Nya Dia berkata, dan jadilah. Kebayang? Allah pencipta adalah seperti itu. Dia mampu menciptakan segala sesuatu tanpa perlu apapun. Dia mampu melakukan hal tersebut, saudara. Kalau kita hanya bisa membuat api, Tuhan bisa menciptakan api. Ada sebuah peribahasa. Di atas langit masih ada langit. Beberapa tahun lalu sempat viral
peribahasa ini dan ditambah sama netizen Indonesia. Di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada Hotman Paris. Katanya gitu. Karena menurut netizen kemampuan pengacara Hotman Paris itu melebihi apapun. Tidak ada yang bisa menandingi. Allah yang maha kuasa itu berada di titik paling atas. Dia mampu menciptakan segala sesuatu, berkuasa melakukan segala sesuatu, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah yang maha kuasa. Dia ada di titik paling atas. Tidak ada yang bisa menyaingi. Tidak ada yang bisa nyenggol. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu melawan kekuatan Tuhan. Saudara. Dan good newsnya, mari sadari. Allah yang kita sembah, Allah yang tadi kita puji, kita naikkan pujian penyembahan adalah Allah yang maha kuasa, yang hadir saudara hari ini di tempat ini. Yang hadir di tengah-tengah kita. Yang hadir bersama dengan kamu dan saya bersama dengan saudara dan saya ada di sini. Yaitu Allah yang maha kuasa, tidak ada tandingnya. Tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi seringkali kalimat kita cuma selesai sampai di sini. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi kita lupa tadi Mazmur 115 ayat 3 bicara soal apa? Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ia sanggup melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Di sana ada kehendak. Kehendak itu adalah sesuatu yang diinginkan, saudara. Sesuatu yang dinantikan. Sebuah kemauan, ada dasar sebuah keinginan, ada dasar sebuah kehendak dari tindakan yang Allah lakukan. Lantas apa yang mendasari tindakan Allah? Hari ini mari kita belajar sama-sama saudara. Yang harus kita tahu adalah segala tindakan Allah itu tuh selalu harmoni dengan hakikatnya yang lain. Ya, perhatikan, segala tindakan Allah, kemahakuasaan Tuhan itu selalu harmoni dengan hakikatnya yang lain. Dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Allah tidak berdusta. Lihat bahwa kemahakuasaan Allah itu enggak akan bertentangan dengan hakikatnya yang lain. Kemahakuasaan Allah tidak akan bertentangan dengan kekudusannya. Tindakan Allah tidak akan bertentangan dengan kesuciannya. Jadi enggak mungkin Tuhan pakai kuasanya untuk sesuatu yang tidak kudus. Tuh nggak mungkin Tuhan pakai kuasanya untuk mendatangkan hal yang tidak kudus atau tidak suci, saudara. Ada satu kisah yang lucu, saya dan teman saya, kita sama-sama kerja di satu tempat yang sama. Lalu teman saya bilang, Gatot doain dong, lu kan pendeta. Katanya gitu kan. Gatot doain dong pendeta supaya ini dapat nih deal-dealan gitu kan. Kita mikir gitu kan. Deal-dealannya bukan deal-dealan yang baik, tapi kita minta Tuhan berdoa supaya deal-dealannya ini terjadi. Masakan Tuhan memakai kuasanya untuk mendatangkan hal tersebut. So, tindakan Allah tidak mungkin bertentangan dengan hakikatnya yang lain, saudara. Kemahakuasaan Allah itu tidak mungkin bertentangan
dengan keadilannya. Seringkali segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita melihat kepada Allah. Menurut pandangan manusia, kok enggak adil ya? Tuhan, kok enggak adil ya? Kok dia bisa, saya enggak bisa Tuhan. Kok dia enak terus ya kerjaannya, saya enggak enak kerjaannya Tuhan. Kok saya banyak masalah Tuhan, kok dia enggak ya? Saya mah kayaknya susah terus Tuhan, kok dia enggak ya? Kok dia senang-senang terus ya? Seolah-olah tidak adil, seolah-olah yang Yesus, yang Tuhan lakukan, yang terjadi dalam hidup kita, itu seolah-olah tidak adil. Kita enggak bisa melihat apa yang terjadi dalam hidup kita pakai kacamata manusia, saudara. Karena bisa jadi menurut pandangan manusia tidak adil. Tapi bagi pandangan Tuhan, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik, hal yang paling adil yang terjadi dalam hidup kita. So berhenti kita memakai kacamata sendiri. Tapi pakai kacamata yang Tuhan berikan. Kacamata Tuhan yang tidak terbatas. Yang ketiga, kemahakuasaan Allah itu memiliki sebuah parameter yang tidak kita miliki. Yaitu apa? Kemahatahuan Tuhan. Allah bukan hanya sekedar menggunakan kuasanya aja. Tapi dia pun memiliki hakikat yang lain, yaitu maha tahu. Tuhan maha tahu. Dia adalah Allah yang berada di luar waktu. Artinya apa? Dia ada di masa lalu, dia ada di masa depan, dan Allah ada di masa ini. Kebayang kalau orang memiliki satu kuasa seperti ini, dia udah tahu apa yang akan terjadi, dia udah tahu apa yang selama ini terjadi, dan dia ada di saat yang sama dengan kita. Allah punya parameter yaitu kemahatahuan Allah. Ini akan dibahas minggu depan saudara. Allah maha tahu, kemahatahuan Allah. Jangan lupa hadir minggu depan untuk mendapatkan firman Tuhan tentang tema ini. Sifat ini memampukan Allah memiliki pertimbangan yang gak mungkin kita punya. Ya dong, bagi kita yang terbaik saat ini mungkin saya butuh pisan Tuhan mobil. Butuh pisan mobil baru. Bagi kita mungkin itu yang terbaik dan terbutuh. Tapi kita nggak tahu, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kita mungkin merasa, aduh butuh nih handphone baru. iPhone sebentar lagi iPhone 16 keluar, butuh pisan. Mungkin bagi kita, bagi pandangan kita, itulah kebutuhan kita. Tapi bagi Tuhan yang maha tahu, mungkin itu bukan yang terbaik. So semua tindakan Allah saudara, semua tindakan kemahakuasaan Tuhan itu akan selalu harmoni dengan hakikat-hakikatnya yang lain. Dialah Allah, Alfa dan Omega. Dialah karakter utama dalam kehidupan yang saudara dan saya jalani. Hidup kita 75, 80, 90 tahun, syukur-syukur Tuhan kasih. Hidup yang sangat kecil, hidup yang sangat sebentar. Tapi Tuhan, dia di luar dari waktu. Dialah pemilik kehidupan ini. Dialah karakter utama. Saya bisa bilang kita dianugerahi Tuhan, boleh merasakan kehidupan. Kita adalah cameo semuanya dari tempat ini. Saudara tahu karakter utama dan cameo? Mungkin saudara pernah nonton film atau mungkin saudara nggak ngerti arti karakter utama dan cameo. Saya kasih contoh sebuah video. Ini adalah contoh film karakter utama dan cameo. Ya, boleh minta tolong? Ada di PowerPoint? Oke. Silakan di play. Jangan soal jagoan, main gebrak-gebrak aja. Panggil sana teman kamu, geng helm hijau-hijau itu. Lu pikir gue ojek online apa? Emang bukan? Ya bukan lah. Ya maaf. Kok kan lu sih? Lu yang salah. Saya enaknya banget lu. Emang negara ini punya bapak lu? Ya, enggak juga sih. Saya sih cuma bisa kerja. Udah, yuk. Oh. Penumpangnya Mbak ya? Gak mau naik taksi aja? Nah, di film ini film Cek Toko Sebelah ya. Jadi ada karakter utamanya tadi naik motor, lalu nggak sengaja dia ketemu seorang taksi ya yang mau nabrak. Ternyata supir taksinya adalah si
Bro Kaisang ini, ya kan? Kaisang ini kita tahu kan anaknya Pak Jokowi gitu kan. Anaknya Pak Jokowi. Dia ada di film tersebut. Tapi dia nggak main sepanjang film. Dia cuman ada di cuplikan 30 detik. 30 detik dari film yang panjangnya 2 jam. Dari kehidupan yang panjang ini saudara. Kita hidup 70, 80, 90 tahun. Kita lewat dan kita boleh merasakan kasih karunia-Nya Tuhan. Kita lewat dan kita boleh merasakan kemahakuasaannya Tuhan. Tapi tetap karakter utama pemilik kehidupan ini adalah Tuhan itu sendiri. Inilah yang sering membuat kita konsep karakter utama dan konsep cameo inilah yang seringkali kita salah paham. Kenapa? Sehingga seringkali timbul pertanyaan dalam hidup kita. Kenapa sih Tuhan tuh nggak menjawab doa saya? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Tapi kenapa saya diizinkan terus mengalami masalah ini? Kenapa Tuhan gak kasih jalan keluar? Kenapa Tuhan gak bikin saya kaya sih? Kenapa Tuhan gak kasih saya pekerjaan yang bagus sih? Kenapa sih Tuhan gak pertemukan saya dengan jodoh saya? Kenapa sih Tuhan gak menyembuhkan penyakit saya? Saudara, dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, main karakter utama dalam kehidupan ini tetaplah Tuhan. Banyak gereja seringkali salah memfokuskan. Banyak gereja yang bicara kepada kita tentang aku, bagaimana aku diberkati, bagaimana aku sukses, bagaimana aku diampuni, bagaimana aku dilimpahi berkat kasih Tuhan, bagaimana cinta kasih Tuhan yang berlimpah-limpah datang kepada aku, tapi lupa untuk memberitahu bahwa yes, Tuhan punya rancangan atas hidupmu, Tuhan punya rancangan atas hidup saudara, tapi Tuhanlah karakter utama di dalam kehidupan kita. Maka dari itu seringkali banyak timbul pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Padahal semua kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidup ini hanya bagi Tuhan. Dan Tuhan berikan yang terbaik buat hidup kita. Jadi apakah tidak mungkin Tuhan bertindak sesuai dengan keinginan kita? Dengan doa kita? Apakah enggak mungkin? Mungkin saudara. Apakah mungkin Tuhan bertindak sesuai dengan kehendak kita? Mungkin saudara. Ketika itu terjadi pasti berdasarkan pada kehendak Tuhan. Berarti keinginan kita, kehendak kita selaras dengan kehendaknya Tuhan. Nah, keselarasan itulah saudara yang harus kita cari. Kita tahu Allah kita Maha Kuasa. Kita boleh mendapatkan waktu yang sebentar ini untuk merasakan kemahakuasaan Tuhan di dunia. Mari sama-sama selaraskan kehendak kita, keinginan kita sama Tuhan. Kalau kita cuman pingin Tuhan lakukan apa yang kita mau, apa bedanya Tuhan sama dukun? Kalau kita cuman pengen Tuhan saya pinginnya A, Tuhan saya mau pengen sukses, saya pinginnya kaya, saya pinginnya A, B, C, apa bedanya Tuhan dengan sebuah kuasa aja. Hari ini kita belajar 2 cara memandang omnipotent God. Mari kita belajar sama-sama, ada 2. Yang pertama kita melihat Tuhan sebagai pribadi. Yang kedua adalah kita melihat Tuhan sebagai hanya kuasa saja. Ada 2 pandangan. Pandangan yang betul adalah kita melihat Tuhan sebagai pribadi. Boleh gak kita menyatakan keinginan kita sama Tuhan? Boleh. Nyatakan segala keinginanmu kepada Tuhan. Tapi surrender to His will.
berserah pada kehendaknya. Surrender to His mercy. Kita berserah kepada kebaikan, kepada goodness-nya Tuhan, kepada mercy-nya Tuhan. Tapi kalau orang yang memandang Tuhan sebagai kuasa, kita berharap Tuhan melakukan sama seperti yang kita ekspektasikan. Kita berharap Tuhan menyediakan seperti yang kita inginkan. Kita berharap Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan. Kita lihat ada dua perbedaan di sini. Yang pertama, orang yang melihat Tuhan sebagai pribadi. Semua mengarah kepada Tuhan. Surrender to His will. Surrender to His mercy. Surrender to His goodness. So it's God-centered, bukan self-centered. Kita melihat Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa. Kita menyerahkan ke depan kehidupan kita, rencana kita. Kita punya keinginan nyatakan kepada Tuhan, tapi Tuhan aku berserah Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi. Sesuai dengan kebaikan-Mu lah Tuhan yang terjadi atas hidup kita. It's God-centered. Tapi orang yang melihat Tuhan sebagai kuasa, dia bicara soal we, soal aku dan aku. It's self-centered. Outcome-nya berbeda saudara. Ketika kita memandang dengan dua cara pandang yang seperti ini. Orang yang self-centered, mereka memiliki outcome. Pertama, mereka disappointment. Mereka punya rasa kekecewaan. Kenapa? Karena mereka berharap sesuatu terjadi, tapi tidak terjadi. Makanya timbul pertanyaan, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan saya terjadi hal seperti ini dalam hidup saya? Tuhan kenapa saya harus ngalamin penyakit ini? Tuhan kenapa enggak sembuh-sembuh? Disappointment. Orang yang self-centered, orang yang melihat Tuhan hanya sebagai kuasa, mereka mengalami frustration. Aduh enggak beres-beres. Saya hidup kayaknya mah enggak happy-happy. Udah sepanjang ini hidup enggak pernah happy. Frustration. Mereka akan mengalami unfair. Ketidakadilan, enggak adil Tuhan. Katanya Tuhan adil, Tuhan enggak adil. Saya jalanin kerjaan yang sama teman saya, kok dia bisa A, saya enggak bisa. Kok enggak adil sih? Lalu penyesalan ada di sana. Nyesel lah, percuma. Malam berdoa, Sabtu, Senin ikut doa pagi. Tapi Tuhan enggak menunjukkan kuasanya, saya tetap begini-begini aja. Beda sama orang yang melihat kuasa Tuhan sebagai pribadi. Di sana ada trust. Saudara membangun trust gak bisa satu malam. Saya pernah naik mobil disetirin teman saya, dia udah berpengalaman nyetir lama. Tapi ketika saya duduk di sebelah dia, sepanjang perjalanan saya takut. Walaupun nyetirnya cepet gitu kan, saya takut. Tapi kalau yang nyetirinnya papa saya nggak perlu takut lagi. Karena saya udah biasa disetirin papa, saya bisa tidur, nyenyak. Karena saya tahu saya bakal sampai ke tujuan. Orang yang melihat Tuhan sebagai pribadi, dia akan belajar sebuah trust. Sehingga apapun yang terjadi, meskipun melewati lembah kekelaman, meskipun melewati badai kehidupan yang sulit, dan tidak berakhir-berakhir, tapi dia percaya Tuhan pegang kendali. Trust. Di dalam trust ada damai. Karena kita tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu Allah yang maha kuasa, yang memegang hidup kita. Kita melihat Tuhan sebagai pribadi. Relasi yang dibangun. Bukan cuman kita meminta sebuah kuasa kepada Tuhan. Tapi kita membangun relasi dengan Tuhan. Ada damai sejahtera. Dialah gembala kita. Dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Ada relasi, ada trust
dan ada peace, saudara. Mari hari ini sama-sama kita melihat Allah yang Maha Kuasa sebagai pribadi, saudara. Kita bangun relasi setiap hari dengan Tuhan. Supaya kita melihat kemahakuasaan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kita belajar dari satu kisah. Ini satu kisah yang terakhir sebagai penutup khotbah pada hari ini. Di Daniel 3 ayat 17 sampai 18 kita belajar dari kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. Daniel 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia, Tuhan, akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak dan Abednego ada di dalam sebuah kondisi hidup dan mati, saudara. Saya pun gak punya bayangan dapur api itu seperti apa, tapi yang jelas orang masuk ke sana itu udah pasti mati. Bahkan di dalam kisahnya saya refresh lagi ya saudara ya. Orang yang mau lempar mereka bertiga aja sebelum masuk udah mati duluan. Mereka sangat membutuhkan kemahakuasaan Tuhan. Tapi mereka tidak melihat Tuhan hanya sebagai kuasa doang. Mereka melihat Tuhan sebagai pribadi. Raja, Tuhan kami sanggup melepaskan kami. Maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tapi kalaupun tidak Tuhan, camkan kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Mungkin yang ada di dalam pikiran mereka seperti apa? Mereka mikir mungkin kalau diselamatkan oleh Allah, Tuhan menunjukkan kuasanya kepada seluruh Babel. Dan yes, betul itu yang terjadi. Kemahakuasaan Tuhan hadir dan seluruh Babel saat itu mengetahui siapa Tuhannya mereka. Namun dalam pikiran mereka mungkin kalaupun kita mati, ini akan menunjukkan kepada semua Babel bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk apa? Memampukan mereka untuk melewati hukuman. Meneguhkan hati mereka. To give peace. Dan mereka memiliki trust pada Tuhan. Mereka berserah kepada Allah yang Maha Kuasa. Hari ini mari kita belajar mengenai Allah yang Maha Kuasa dan bagaimana kita memandang kemahakuasaan Allah. The OG, the Omnipotent God, Allah yang Maha Kuasa bukanlah sebuah power semata. Tapi Dia adalah pribadi yang memiliki kehendak. Mari saudara, kita selaraskan diri dengan kehendaknya dan bukan kehendak kita. Nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah yang Maha Kuasa, dan berserahlah kepada kehendaknya. Mari sama-sama kita tutup mata kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Hari ini kami terkoreksi, hamba-Mu terkoreksi ya Tuhan. Kalau kami seringkali datang hanya untuk meminta kuasa-Mu, meminta tindakan-Mu, kehendak-Mu jadi atas hidup kami. Hari ini kami mau Tuhan untuk memiliki cara pandang yang benar.
Kami mau punya relasi dengan pribadi, pribadi yang maha kuasa. Kami mau punya relasi dengan pribadi, pribadi yang maha tahu, pribadi yang maha pencipta. Kami mau belajar menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak yang Engkau. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ya Tuhan. Kalau hari ini kami menghadapi dapur api yang menyala-nyala. Kalau kami menghadapi struggle, kami menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai. Dan seolah-olah jawaban yang kita nanti-nantikan itu tidak terjadi. Kami mau bilang Tuhan, kami percaya rencana-Mu Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat hidup kami. Rancangan damai sejahtera. Mungkin jawabannya di luar dari pemikiran kami ya Tuhan. Ajarkan kami mengerti. Ajarkan kami mengerti atas jawaban yang Kau berikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai Tuhan. Di tempat ini Tuhan, mari Kau berbicara terus kepada setiap kami, mengubahkan kami Tuhan. Perbaharui budi kami ya Bapa, sehingga kami semakin mengenal Allah yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dapat menguatkan kita semua, puji Tuhan. Ada sedikit pengumuman untuk kita semua, yaitu saya atas nama hamba-hamba Tuhan dan juga majelis dan seluruh jemaat gereja Rehoboth mengucapkan selamat kepada Bapak Arianto Santoso, Evelyn Yonike Kat, dan Triono Mulyagono untuk keberhasilan mereka di wisuda pada hari Jumat yang lalu dan mendapatkan Magister Ministry. Dan juga untuk Saudari Telly yang juga diwisuda pada hari Jumat yang lalu dan mendapatkan Magister Pendidikan. Ya, kita berdoa supaya apa yang mereka capai itu boleh melengkapi pelayanan mereka dalam ladang Tuhan, sehingga melalui hidup mereka dan pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Kedua saudara, berkenaan dengan meninggalnya Ibu Lim Likun 74 tahun pada hari Sabtu kemarin. Jenazah ada di Nana Rohana Ruang L, dan jam 1 ini akan diadakan kebaktian pemberangkatan dan juga pemakaman di Pekuburan Pandu. Ya, kita doakan supaya semuanya boleh berjalan lancar dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga penghiburan dari surga. Dan terakhir minggu depan tanggal 20 ada hari ulang tahun dari Gereja Rehoboth Kana. Gereja Rehoboth Kana, dan saya diundang untuk pelayanan di sana. Bantu doa supaya
pelayanan di sana boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan Gereja Rehoboth Kana. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dan kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awalnya selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan yang merupakan isi hati Tuhan bagi kami semua. Sehingga perjalanan kami dalam mengikut Tuhan, kami makin mengenal Tuhan, siapa Allah Tritunggal yang kami sembah. Allah yang begitu berkuasa dalam hidup kami dan juga masa depan kami semua, yang memelihara dan memberikan kasih karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami tak berdoa Tuhan untuk persembahan dan perpuluhan yang sudah jemaat sampaikan pada Tuhan. Berkati dengan berkat-Mu secara berlimpah. Dan ajar pada kami itu memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang tanggal 20 akan datang, akan terjadi peralihan pimpinan dari negeri ini. Tuhan tolong supaya itu boleh terjadi dengan tenang, dan juga ke 34 kementerian yang dibentuk untuk menteri-menterinya juga, supaya semuanya boleh terjadi juga dengan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan negara kami ini dalam kendali dari Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah pemegang kendali seluruh alam semesta ini. Kami berdoa Tuhan untuk bulan depan tanggal 27 juga pemilihan pilkada di seluruh negeri ini. Engkau tolong supaya semuanya juga boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk semua Tuhan kegiatan yang kami akan lakukan pada minggu depan. Mari Tuhan Kau menyertai kami, memberkati kami, baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Berkati dengan berkat-Mu dari surga. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dimanapun kami berada, lindungi dari mara bahaya. Sehingga minggu depan kami boleh ada di rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Bapa